الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركات علومه وبكم الدارين آمين. قال والجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية كالمرض. Dan sifat jaiz ya, boleh ya. Rasul-rasul itu juga mempunyai sifat jaiz ya. Artinya boleh, sifat yang mungkin. Apa itu pihakihim alaihi wassalatu wassalam, pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam, apa al-a'radul basyariyatu, sifat-sifat manusia. Karena apa? Karena rasul-rasul itu manusia, ya sama seperti manusia. Nabi pernah bersabda, ana basyarun lakal basyar, bainal yaquti wal hajar. Bedanya begitu. Sama manusia, tapi manusia yang berkualitas. Batu sama-sama batu, tapi ada batu yang berkualitas gitu. Oke, itu Rasul boleh bersifat manusia. Seperti apa? Allati yang la tuaddi, tidak membawa ila kepada nafsin, sifat kekurangan, bi maratibihimul aliyati, pada derajat mereka yang tinggi. Rasul-rasul derajat tinggi di sisi Allah gitu. Dia bersifat manusia, tapi sifatnya tidak menjadi rendah gitu. Tidak sifat-sifat yang membawa kepada rendahnya Rasul, tingkatan Rasul. Kal maradi, seperti sakit. Ada nggak sakit yang membuat manusia itu rendah? Ada. Sakit gila rendah nggak? Rendah gitu. Covid paling jauh ini. Iya, Covid itu lain lagi, sebenarnya semua orang kena. Ini manusia Rasul, dia sakit, tapi tidak boleh sakit yang membuat rendah gitu. Dia sakit gila, matanya buta, dikatain dulu gitu. Kalau Rasul sakitnya sakit apa? Menjadi rendah tingkatannya, maka dikatain dulu gitu. Nah, Rasulullah itu ya tingkatnya tinggi di sisi Allah gitu. Nabi aja yang begitu sempurna masih dicela gitu. Nabi Muhammad itu luar biasa, tapi tetap aja dia mencela gitu. Gitu, kalau kita dicela ya biarin aja. Nabi yang dicela padahal punya sifat sempurna gitu. Potongan, amanah, tabligh, dan sidik tetap aja dicela. Apalagi kita yang banyak kekurangan. Ghairil munaffari, ya, seperti sakit yang tidak membuat orang kabur. Sakit gila, maka orang nggak berani deketin orang gila. Sakit apa lagi? Kutuan. Dia sakit lepra. Ada nabi-nabi sakit lepra, bukan lepra. Yang kulitnya itu kok menyenye, kalau bilang tahu menyenye. Nggak tahu menyenye. Tahu di nyenye? Tahu. Karena dia bergaulnya mampu. Menyenye. Sehingga orang dekat wanahwihi, dan seumpamanya sakit yang tidak membuat orang lari, dan seumpama sakit kaljo, seperti lapar. Nabi lapar gitu. Wal aksi, Nabi juga haus. Itu sifat-sifat manusia. Wal naumi, tidur gitu.
Tapi kalau Nabi tidurnya nggak kayak kita. Tidurnya nggak kayak kita. Kenapa kalau tidur kayak kita? Bangun tidur lihat dulu ininya, ya habis lagi. Bangun tidur lihat dulu bantalnya, udah ileran atau belum? Belum upload, tidur aja lagi. Itu ya. Nah, kalau apa? Para rasul tidurnya tidak apa, hanya matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Gitu. Ya, kemudian wal akli makan, Nabi juga makan. Gitu. Nabi juga makan, kalau lapar dia makan. Gitu. Kalau ya lapar dia makan, dan makannya nggak semuanya jadi makan. Gitu. Hanya sekedar makan. Gitu. Ya, habis baterainya. Kemudian wasyurbi, minum, wal masyi, juga Nabi jalan. Gitu. Warukubi, naik kendaraan. Mungkin kalau zaman dulu ada motor, dia naik motor. Kalau zaman dulu ada apa? Mobil, dia naik mobil. Ada kereta, dia naik kereta. Gitu. Wal bai'i, menjual, Nabi juga dagang. Para Nabi dagang. Wasyira, beli juga. Gitu. Itu kan nggak membuat ada kekurangan. Emang sifat-sifat manusia itu. Wal jima' linnas, hubungan apa? Suami istri pada istrinya, tapi ala wajhil hali. Bukan hali, hili. Ala wajhil hili, atas jalan halal. Ala wajhil hili, bukan hali. Kalau hali lepas, helon halal. Kalau halal melepas. Itu padahal tulisannya sama, ketika bacanya berbeda ya, artinya beda. Gitu. Lain. Ini halal. Halal itu melepas atau juga menempatkan. Hillul lakum wa antum walladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Nah, itu dalilnya itu aja, hillul, bukan halul. Makanan orang-orang ahlul kitab halal untuk kita, dan makanan kita halal juga untuk orang-orang ahli kitab. Yeah. Jadi kalau baca nggak boleh sembarangan, rujukannya mesti ada. Kalau bacanya hillul, ya di dalam Al-Quran. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Jadi para nabi juga melakukan hubungan suami istri, tapi dalam apa? Tapi atas jalan halal dengan sebab nikah, atau bilmilki, atau dengan memiliki. Apa itu? Nabi punya budak. Contohnya apa? Ayo, siapa yang punya budak kemudian dinikahin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya budak, namanya siapa? Ayo Den. Nabi Muhammad punya budak, siapa yang dinikahin oleh Nabi? Hah? Salah. Mariatul Kibtiyah. Itu budak Nabi yang dibeli dari hadiah dari Mukaukis, Raja Kibti, dihadiahkan 2 hadiahnya. Yang satu apa? Budak perempuan, yang satu duldul. Apaan duldul? Bagol apa? Duldul itu namanya duldul. Oh, bagol. Bagol. Bagol itu keledai sama. Keledai, di atas keledai. Namanya duldul. Itu mungkin ngandul dulu. Jadi bagol itu keledai, campur keledai sama kuda. Iya, pokoknya di atas keledai, di bawah kuda. Namanya duldul. Nah, itu
istri Nabi, jadi istri Nabi dia tanpa nikah lagi kepada Maria dia karena pemilik. Nah, ketika menikahi maka dia namanya ummu walad gitu, bebas tapi namanya ummu walad gitu. Tadi namanya siapa? Tapi namanya Mariatul Qibtiyah. Tapi yang paling banyak budak di Bogor tuh barudak. Barudak kasep. Nah, jadi Nabi juga punya istri, punya budak, kemudian budaknya dinikahi menjadi merdeka tanpa pakai nikah, gitu. Karena pemilik, tapi ketika melakukan hubungan suami istri maka menjadi hubungan, gitu. Nggak boleh lagi dijual, gitu. Karena budak boleh dijual, boleh dikasih orang, karena dia sebagai kan barang, gitu. jadi kalau kita punya budak so, kita nggak pakai nikah lagi jadi. Enggak, pernikahan itu adalah pembebasan, gitu. Bedanya di situ. Tapi kalau budak sama budak nggak bebas. Budak mau merdeka makanya bebas, namanya ummu walad, nggak boleh dijual. Kalau jual apa? Tuannya sendiri. Ya, kemudian bikhilafil jununi, beda halnya gila. Qolilihi wa kasirihi, dikit kek banyak kek tetap nggak boleh, gitu. Dikit mau banyak nggak boleh. Nabi mustahil gila walaupun sebentar, gitu. Sebab ada di surat apa? Nabi dikatakan hilang ingatannya, gitu. Anda lupa itu ayatnya. Ada cerita Nabi itu mungkin pernah hilang ingatan. Padahal Nabi tidak pernah hilang ingatan, gitu. Kayaknya bikhilafil junun, nah nggak boleh itu kalau junun. Baik sebentar maupun lama, sebentar aja enggak, apalagi lama. Wal juzami, ya, juzam penyakit lepra, wal barosi dan penyakit belang, ada belang. Kulitnya itu putih nggak ada, tapi apa berbulu, itu namanya baros. Itu kayak apa? Bukan manok, bukan. Gitu. Pigmennya hilang, sehingga orang lihat iklim, gitu. Albino. Wal ummi, dan buta. Nabi nggak ada buta, gitu. Karena itu buta penyakit yang merendahkan, gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang bagi dia, gitu. Kemudian bahwa dzalika, dan selain yang demikian itu, minal umuril munaffarati, dari persoalan-persoalan yang membuat orang kabur. Bil umuril mukhillati bil muru'ati, begitu juga. Dan dengan beda, nggak boleh juga persoalan-persoalan yang mukhillah, artinya mencederai, perkara-perkara yang mencederai dengan muru'ah. Nggak ada muru'ahnya dicederai. Salah satu apa? Salah satu kelakuan yang membuat muru'ahnya hilang apa? Kalau di sini kal akli alat turuki, seperti makan di jalan, nongkrong makan di jalan. Nabi nggak ada makan di jalan, kita banyak. Ya mungkin zaman dulu nggak ada warteg kali. Nggak ada warteg, nggak ada tukang gorengan. Enggak, tetap ada, cuma nggak ada warteg. Makanannya bukan nggak ada makanan siap saji, ya, makanan olahan, semua diolah di rumah. Nah, itu salah satu
yang membuat cedera muruah, harga diri, kalau orang bilang muruah itu prestise, gitu. Seperti makan di jalanan, turuk, jamak turuk, makan di jalan-jalan. Kemudian wal harbit dani ati, dan pekerjaan yang rendah. Apa pekerjaan rendah? Ada pekerjaan yang rendah, seperti jadi tukang sampah. Rendah, kenapa? Megang kotoran dulu, gitu. Megang kotoran dulu, halal tapi rendah, gitu. Nabi tidak ada yang pekerjaannya rendah. Nabi pernah apa? Nabi Muhammad pernah menjadi penggembala, gitu. Dan penggembala itu tidak rendah, karena pekerjaannya apa? Mempergunakan tenaga dan pikiran bagaimana cara ngamonnya. Kalau sampah kan tidak ngambil doang, gitu. Wa nahwi dzalika, dan lain yang demikian itu, gitu. Mimma la yaliqu bihim, dari sesuatu yang tidak patut kepada mereka, tidak layak kepada nabi, para nabi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak, gitu. Petani, itu bagus, gitu. Pedagang bagus, gitu. Tapi kalau tukang sampah kurang bagus, karena kayak mainnya ya dipelot, gitu. Megang-megang kotoran, gitu. Nah, kemudian fala yajuzu dzalika, maka tidak boleh yang demikian itu. Kemudian di sini dicontohkan nih, walam yasihha anna Syu'aiban kana dhariran, dan tidak sah, tidak boleh bahwa Nabi Syu'aib itu penyakit matanya menjadi tidak mudarat. Ada penyakit mata, memang apa? Bukan karena penyakit ya, kalau matanya memang buta, kan Nabi Syu'aib buta matanya. Kenapa? Karena sering menangis. Ada yang bilang sampai 300 tahun menangis karena rindunya kepada Allah, gitu. Kemudian juga dia pernah diusir oleh kaumnya, gitu. Nah, itu apa? Penyakit mata, bukan buta nih, penyakit mata asalnya melek karena kebanyakan apa? Nangis. Nah, kalau kita nangis kenapa? Bukan karena ini, nangis karena ditipu dulu. Dorir itu artinya mata, sakit mata, doriron, penyakit mata yang tidak bisa sembuh. Kemudian wa makana bi ayyuba minal bala, begitu juga apa yang ada terjadi dengan Nabi Ayub daripada ujian. Nabi Ayub juga apa? Sakit yang sehingga keluarganya pada kabur. Sebenarnya nggak kabur, enggak, gitu. Nabi Ayub itu penyakitnya tidak membuat nular. Kenapa? Karena dia penyakitnya itu antara kulit dengan ada virus yang masuk ke kulit dan dagingnya, gitu. Sampai apa? Virusnya itu ya hampir masuk ke jantung. Ketika belum sampai jantung, tetap Nabi Ayub sabar dan memohon pada Allah, ya Allah, kalau lah penyakit ini jatuh ke jantung, saya nggak bisa berpikir lagi, gitu. Jadi bukan mikirin apa masalah mati, mikirin tidak berpikir lagi kepadamu. Akhirnya ditemukan dengan cara ya menurut sejarah, kita nggak tahu benarnya karena itu nggak ada ini ya. Menurut sejarah Nabi Ayub itu sembuh keluar dua dua hewan dari mulutnya. Yang satu katanya tawon apa?
yang lebah, yang satu lintah, gitu. Dan itu kalau bisa menjadi obat, lintah juga bisa menjadi obat, kecuali lintah darat. Iya. Begitu juga. Nah, di sini dibilang pakana bainal jildi wal adami. Gitu. Maka adalah itu di antara kulit dan tulang di atas, jadi di dalam daging. Falam yakun munaffiron, dan itu tidak membuat orang kabur. Gitu. Penyakitnya. Kalau diceritakan kan keluarganya banyak, kemudian kok pada bisa mereka menjadi sesuatu untuk pengobatan, gitu. Salah satunya apa? Ada istrinya itu mengobati penyakitnya Nabi Ayub dengan cara menjual, ada yang bilang menjual apa? Rambutnya. Nah, berarti apa? Mereka tidak kabur, tapi menjadi obat untuk Nabi Ayub, gitu. Akhirnya setelah sembuh, ya kembali lagi keluarganya, gitu. Nah, kemudian wa ma kana bi Ya'qubah, dan juga apa yang terjadi pada Nabi Yakub, artinya buta juga. Nah, itu apa? Bahwa hijabun alal aini, dan itu suatu penutup, hijab, ya, karangnya dia apa? Di matanya. Kenapa begitu? Min tawasul itu karena terus menerus nangis. Tawasul artinya pakai shot, ya, bukan pakai sin. Tawasul itu terus menerus, bersambung-sambung nangisnya. Kenapa? Karena dia kehilangan anaknya yang namanya Nabi Yusuf, gitu. Sampai menangis. Karena apa? Nabi Yusuf bakal menjadi nabi, dia tahu, gitu. Dan karena disayangi Nabi Yusuf, sehingga apa? Menangis. Amma khurujul mani, nah, itu wallahu a'lam bissawab. Sampai situ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa 'ainin la yasma', wa 'amalin la yurfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa sami'na fadruhu ilayna innaka 'adina ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wafi'in ma'mu'in ma'afin ma'idah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taradi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taradi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taradi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.